Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan multiple feedback queue atau yang disebut MFQ. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih penjadwalan proses itu. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tugas penjadwalan ada dua, yakni yang pertama untuk memutuskan proses yang sedang berjalan, dan yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Algoritma penjadwalan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah non-preemptive dan yang kedua ada preemptive. Non-preemptive dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama FIFO, first on first out atau FCFS, first come first server. Yang kedua adalah SJF, short job first. Yang ketiga ada HNN, extraction next, dan yang terakhir adalah MFQ, multiple feedback queue. Nah, yang preemptive juga ada 4, yaitu yang pertama RR, round robin, yang kedua ada SRF, shortest remaining, yang ketiga ada PS, priority scheduling, dan yang keempat ada GS, guaranteed scheduling. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multiple feedback queue. MFQ merupakan algoritma penjadwalan modern dalam perkembangan sistem operasi. Algoritma ini hampir mirip dengan multi-level queue. Hanya saja pada algoritma ini proses yang dieksekusi bisa berpindah menuju antrian lain. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama, proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilasi penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga akan semakin besar. Parameter multiple feedback queue atau MFQ ada 5. Yang pertama adalah jumlah antrian, yang kedua algoritma penjadwalan tiap antrian, yang ketiga waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah, dan yang kelima, antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Penerapan algoritma MFQ, multiple feedback queue. Contohnya, terdapat 3 antrian, Q1 10 meter second, Q2 40 meter second, FCFS Q3 sama dengan FCFS. Proses yang masuk ke antrian Q1. Jika dalam 10 meter sekon tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 meter sekon tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multiple feedback queue atau MFQ adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Baik, ini adalah contoh perhitungan dengan cara preemptive yang disediakan proses P1, P2, dan P3.
mana boost time, priority, dan waktu kedatangan pada masing-masing proses berbeda-beda angkanya. Lalu langkah berikutnya kita harus membuat gambar Gantt yang terletak pada slide berikutnya. Pada multiple feedback queue, kita pertama-tama harus mencari Gantt P1 terlebih dahulu, yang dimana waktu kedatangan P1 bernilai 0, maka akan dituliskan pada bawah P1 sebelah pojok kiri. Kemudian boost time dari P1 yaitu bernilai angka 10 juga akan dituliskan seperti gambar di atas. Jika kita melakukan perhitungan secara preemptif, maka kita harus mengeksekusi proses perhitungan yang telah diprioritaskan secara terlebih dahulu, yaitu P2. Kemudian P2 gambar di sebelah kanan P1 seperti gambar yang ada di atas. Kemudian menjumlahkan boost time sebelum angka P2. Dalam tabel diketahui angka sebelum P2 yaitu angka 10. Maka angka 10 tersebut merupakan boost time P1 sehingga akan dijumlahkan dengan boost time P2 yaitu 10 ditambah 2, maka hasilnya akan 12. Lalu angka 12 tersebut tuliskan di bawah P2. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengeksekusi P3 yaitu prioritas paling akhir setelah P2. Oleh karena itu P3 kita gambar sebelah kanan dari P2. Kemudian boost time dari P3 yaitu bernilai 5, maka akan kita jumlahkan dengan angka sebelumnya yang dimana P2 bernilai 12, maka hasilnya akan 17, kemudian akan dituliskan di bawah P3. Nah, maka Gantt dari perhitungan primitif dari tabel berikut sudah terbentuk. Kemudian setelah membuat Gantt tadi, selanjutnya kita akan menghitung waiting time dan average. Kemudian waiting time dari P1 adalah 0. Selanjutnya menghitung waiting time dari P2 dengan cara 10 dikurangi dengan waktu kedatangan dari P2 yaitu bernilai 3, maka hasilnya 10 dikurangi 3 menjadi 7. Kemudian menghitung waiting time dari P3 yaitu angka 12 dikurangi dengan waktu kedatangan P3 bernilai 4, maka hasilnya 12 dikurangi 4 adalah 8. Kemudian menghitung average yaitu dengan cara menjumlahkan jumlah tadi dari P1 yang bernilai 0 dan P2 bernilai 7 dan P3 bernilai 8, lalu kemudian dibagi menjadi 3, maka hasilnya akan menjadi 5. Selanjutnya menghitung turnaround time dan average time. Cara menghitungnya menggunakan metode non-preemptive. Untuk menentukan turnaround time P1 dengan cara melihat Gantt dari P1 yang mana dimulai dari angka 0 hingga 10, maka hasil dari turnaround time P1 bernilai 10. Kemudian menghitung turnaround time atau TAF dari P2 dengan cara melihat Gantt
dari P2 yaitu bernilai angka 12. Lalu selanjutnya dikurang dengan waktu kedatangan P2 bernilai angka 3. Jadi hasilnya 12 dikurangi 3 adalah 9. Kemudian mencari TAF dari P3 yaitu angka 17 dengan cara melihat gancar dari P3. Selanjutnya akan dikurangi dengan waktu kedatangan dari P3 yaitu bernilai angka 4. Maka hasilnya 17 dikurang 4 adalah 13. Selanjutnya menghitung average TAF dengan cara menjumlahkan hasil dari turnaround time atau TAF tadi, yang mana bernilai 10 ditambah 9 dan ditambah 13, kemudian dibagi angka 3, maka hasilnya adalah 10,7. Nah, di sini kita menggunakan non-preemptive untuk menemukan turnaround time atau TAF maupun average TAF. Nah, di sini ada contoh kedua yaitu contoh perhitungan MFQ. Caranya sama seperti tadi, yang mana terdapat proses, burst time, priority, dan waktu kedatangannya yang berbeda-beda. Kemudian sama seperti tadi, kita harus menggambarkan gancar terlebih dahulu. Selanjutnya kita ketahui gancar pada P1 waktu kedatangannya bernilai 0 dan burst time-nya bernilai angka 8. Lalu tuliskan angka tersebut di bawah P1. Selanjutnya kita akan mengeksekusi prioritas pertama yaitu P2. Maka P2 gambarkan sebelah kanan dari P1. Lalu menghitung P2 dengan cara burst time dari P1 ditambah dengan burst time dari P2, yang mana 8 ditambah angka 4, maka hasilnya menjadi 12. Lalu tuliskan di bawah P2. Selanjutnya kita akan mengeksekusi dari P3, yang mana angka burst time dari P2 tadi bernilai angka 12, lalu ditambah dengan burst time dari P3 bernilai angka 7, maka hasilnya 12 ditambah 7 adalah 19. Lalu tuliskan di bawah gancar P3. Nah, gancar dari soal tersebut sudah terbentuk. Setelah membuat gancar tadi, kita akan mencari waiting time dan average-nya. Yang pertama, cara menghitung waiting time dari P1 yaitu waktu kedatangannya bernilai 0. Kemudian waiting time dari P2 yaitu dari angka 8, yang mana adalah gancar dari P1, kemudian dikurangi dengan angka 2 yaitu waktu kedatangan dari P2. Hasilnya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Selanjutnya menghitung waiting time dari P3 dengan cara gancar dari P2 yaitu bernilai angka 12 dikurangi dengan waktu kedatangan dari P3 yaitu 4, maka hasilnya 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kemudian menghitung average dengan cara menjumlahkan antara P1, P2, dan P3, maka hasilnya 0 ditambah 6 ditambah 8, kemudian dibagi 3, maka hasilnya 4,7.
Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan penerapan algoritma penjadwalan multiple feedback queue atau MFQ dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antrian barbershop. Dalam antrian barbershop terdapat servis. Yang pertama ada potong rambut dengan waktu 15 menit, yang kedua ada shaving dengan waktu 7 menit, yang ketiga ada coloring dengan waktu 15 menit, kemudian ada hair mask selama 5 menit, yang terakhir ada massage selama 10 menit. Lalu customer 1 melakukan potong rambut dan coloring selama 30 menit. Kemudian ada customer 2 dan melakukan potong rambut selama 15 menit. Dan yang terakhir ada customer 3 yang ingin melakukan potong rambut dan massage selama 25 menit. Selanjutnya penyelesaiannya dengan cara karyawan melayani setiap customer dengan maksimal waktu 15 menit setiap pengerjaannya. Jadi customer 1 dilayani dengan waktu awal 15 menit, sehingga ia akan mengantri lagi di belakang customer paling akhir, yaitu customer 3 selama 15 menit. Customer 2 akan dilayani langsung selama 15 menit dan akan selesai juga, sehingga tidak perlu mengantri lagi di barisan paling akhir. Setelah itu, customer 3 yang akan dilayani selama 15 menit terlebih dahulu, kemudian akan menunggu lagi 10 menit setelah customer 1. Selanjutnya, customer 1 akan selesai dilayani. Begitupun selanjutnya dengan customer 3 akan juga selesai dilayani. Jadi kesimpulannya, studi kasus tadi menjelaskan bahwa suatu proses yang memiliki waktu yang lama atau melebihi kuantum maka akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah dan untuk diulangi kembali lagi.